Bab 981. Kami hanya ingin hidup. Melihat tindakan wanita itu, mulut Pak Tua Mo dan yang lainnya dipenuhi dengan penghinaan. Setengah suci, berani melakukannya di depan mereka. Beraninya bertindak sembarangan. Ledakan. Jari-jari dan telapak tangan bertemu dengan suara lembut, dan kemudian telapak tangan Pak Tua Mo berhenti tiba-tiba. Kemudian, ekspresi wajah Pak Tua Mo dan yang lainnya banyak berubah, terutama Pak Tua Mo, saat telapak tangannya menyentuh wanita itu, ekspresi ngeri ekstrim muncul di wajahnya, dan dia dengan cepat ingin menarik tangannya, tetapi sudah terlambat. Di mata Pak Tua Yun dan yang lainnya, tangan Pak Tua Mo mulai hancur. Memanggil. Pak Tua Yun tiba-tiba menunjuk, dan ada cahaya putih melintas, tangan kanan Lao Mo langsung terbang. Begitu terbang keluar, di mata beberapa orang, tangan kanannya langsung terurai menjadi debu yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Menonton adegan ini, wajah Pak Tua Mo berubah menjadi pucat, karena jika dia terlambat sedetik saja, dia tidak hanya akan kehilangan tangan. Kekuatan semacam itu, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Wajah keempat pendekar suci di sebelahnya juga menjadi serius. "Siapa kamu?" kata Pak Tua Yun dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang dalam dan nada yang serius. "Aku datang untuk mencari warrior yang," kata wanita itu. "Kami tidak tahu di mana dia," kata Pak Tua Yun. Wanita itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. "Berhenti." Pada saat ini, Pak Tua Mo berkata tiba-tiba. Wanita itu berbalik dan menatap Pak Tua Mo, yang berkata dengan muram, "Kamu dengan ceroboh menghancurkan lenganku, kemudian kamu berpikir akan pergi begitu saja. Kembali ke sini." Ketika suara itu terdengar, Pak Tua Mo menjabat tangan kirinya ke arah wanita itu. Dalam sekejap, ruang di sekitar wanita itu mulai menyusut berlapis-lapis ke arah wanita itu, meremas wanita itu menjadi bubuk. Kali ini, dia tidak berani melakukan kontak dengan wanita itu lagi. Melihat ketidaknormalan di ruang sekitarnya, wanita itu sedikit mengernyit, dia memeluk rubah itu erat-erat dengan tangan kirinya dan menekannya ke dadanya karena takut rubah itu akan terluka. Dan tangan kanannya terentang ke depan, dan kemudian tubuhnya berputar, dan saat dia berputar, pemandangan horor muncul. Ruang-ruang di sekitar wanita itu mulai membusuk. Segera, ruang dalam jarak beberapa ratus kaki dari tempat wanita itu berdiri terurai menjadi kehampaan. Di sekitar wanita itu, ada lubang hitam tak berujung di luar angkasa, dan lubang hitam ini memancarkan suasana aneh dan dingin. Tetapi segera, wanita itu melepaskan tangannya, dan ketika dia melepaskan tangannya, lubang hitam di ruang sekitarnya tiba-tiba kembali normal. Mengurai materi. Pak Tua Yun menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi kaget di matanya, dan berkata, Kamu benar-benar dapat menguraikan materi. Siapa kamu sebenarnya?" Wanita itu tidak berbicara, tubuhnya sedikit bergetar, dan itu langsung pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan cepat menghilang dari pandangan Pak Tua Yun dan yang lainnya. "Kenapa tidak menahannya?" Pak Tua Mo berkata dengan sungguh-sungguh. Meski kekuatan perempuan itu aneh dan dahsyat, jika menjadi serius, perempuan itu tidak bisa menjadi lawannya. Hanya dengan kekuatan aneh wanita itu saja, mereka harus berhati-hati, jika tidak mereka akan mendapat masalah. Wanita itu mungkin bukan dari Qingzhou. Pak Tua Yun berkata dengan sungguh-sungguh. "Maksudmu dia dari Shenzhou di daratan tengah?" Pak Tua Mo bertanya dengan heran. Pak Tua Yun mengangguk dan berkata, "Kemungkinan besar iya." Mendengar ini,
Pak Tuamo merasa sedikit tenang. Karena di tempat itu, bahkan jika orang itu sekuat Kazulou, itu hanya bisa dianggap baik. Di sana, para pendekar suci tidak berani menganggap orang-orang di bawah pendekar suci sebagai orang yang tidak berguna. Di sana, setengah suci menantang pendekar suci, itu bukan legenda. Pak Tua Yun berkata, "Aku tidak akan memperdulikan tentang itu sekarang. Kedatanganku di sini kali ini ada tujuan lain, dan itu adalah Grace Yu." Qian Xiao telah mencapai momen kritis, dan tidak boleh ada kesalahan lagi dalam masalah ini. Pak Tuamo mengangguk dan berkata, "Aku akan berangkat sekarang ke batas wilayah selatan." Pak Tua Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untuk jaga-jaga, aku akan pergi bersamamu. Cari seorang wanita di alam bangsawan untuk menemanimu. Mengapa kamu membutuhkanku untuk bersamamu?" "Aku ingin sendirian," kata Pak Tuamo. Pak Tua Yun berkata, "Ini diperintahkan oleh ketua aula. Hal ini sangat penting bagi Qian Xiao. Karena itu, kita harus bekerja sama. Apalagi kali ini, pengawal suci juga akan pergi bersama kita." "Seluruh pengawal suci. Bagaimana dengan sekte tiada batas?" Pak Tuamo terkejut. Para pengawal suci adalah kelompok elit terkuat di bawah pendekar suci sekte suci awan. Sekte tiada batas. Pak Tua Yun berkata, "Jangan khawatir, kita akan berdamai dengan mereka dalam waktu singkat. Apalagi, sebagian besar pendekar suci kita masih di wilayah utara, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Kali ini, kita tidak hanya akan membawa kembali Grace Yu, tetapi juga menyelesaikan masalah dengan wilayah selatan. Masalah ini sudah terlalu lama berlarut-larut, pihak Senzu di daratan tengah sudah sangat kesal." Mendengar Senzu di daratan tengah, ada kilatan kecemburuan di mata Lao Mo, dan dia berkata, "Kapan kita akan pergi?" "Tim pengawal suci akan tiba dalam sehari," kata Pak Tua Yun. "Dimengerti." Pak Tuamo mengangguk dan berkata, Segera, 5 orang menghilang di tempat. Di gunung yang dalam di luar kota Yunhai, warrior yang duduk berjongkok di atas batu besar, dan di depannya adalah mayat Ichal Li. Setelah melarikan diri sebelumnya, dia tidak segera kembali ke wilayah selatan, tetapi sampai ke kedalaman gunung. Tujuannya tentu saja untuk menyempurnakan Ichal Li ini menjadi monster pedang. Ichal Li tidak bisa dianggap sebagai pendekar suci, tetapi jika dia berhadapan langsung dengannya, dia masih tidak bisa mengalahkannya. Apakah itu kesadaran tempur, atau penggunaan kekuatan luar angkasa dan kekuatan lain, dia jauh lebih rendah. Warrior yang masih sangat peka terhadap kekuatan. Dia tidak pernah berpikir dengan kematian Ichal Li, dia akan bisa melawan pendekar suci. Boleh saja percaya diri, tetapi menjadi sombong sama saja mencari mati. Alasan mengapa Ichal Li meninggal adalah karena dari awal dia tidak serius dalam menghadapi kekuatan warrior yang dia selalu punya pikiran di benaknya, pendekar suci semuanya hanya sekecil semut. Justru karena gagasan inilah dia berhasil diserang oleh warrior yang berulang kali. Jika dia menghadapi warrior yang dengan serius dari awal dan memperlakukan warrior yang sebagai musuh kuatnya, hampir mustahil bagi warrior yang untuk membunuhnya. Harus dikatakan bahwa bukan warrior yang mengejar dan membunuhnya, tetapi dia yang mengejar warrior yang. Bahkan, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya tidak dikalahkan oleh lawan mereka, tetapi oleh tangan mereka sendiri. Kali ini, pemurnian monster pedang tidak semulus dulu, karena kekuatan Ichal Li sendiri terlalu kuat, terutama kekuatan rohnya, jauh melampaui kekuatan warrior yang saat ini. Untungnya,
Kekuatan roh ini sekarang dalam keadaan tidak sadar, dan tidak ada yang mengendalikannya. Oleh karena itu, warrior yang hanya perlu menghabiskan waktu sedikit lebih lama. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, 3 hari kemudian. Panggilan. Warrior yang menarik kembali tangannya dan menghela nafas panjang. Pada saat ini, wajahnya menjadi pucat dan penuh dengan keringat. Dalam 3 hari terakhir, dia hampir gagal untuk bertahan. Itu benar-benar melelahkan kekuatan jiwanya. Namun, untuk mendapatkan petarung super, dia menggertakkan giginya dan bertahan. Aku telah berjumpa dengan Tuan. Ical Li berlutut di depan warrior yang dengan satu lutut. Warrior yang sedikit mengangguk. Pada saat ini, Ical Li tidak dapat dianggap sebagai pendekar suci, tetapi nafasnya adalah nafas pendekar suci. Aku ingin tahu apakah ular hijau itu telah menjadi pendekar suci. Warrior yang mengarahkan pandangannya ke langit dan berkata dengan lembut. Alasan mengapa dia mengeluarkan batu kecubung untuk membantu ular hijau menjadi suci adalah karena dia menemukan bahwa Kingzu mungkin berada dalam kekacauan. Di masa-masa sulit, jika kalian memiliki teman pendekar suci, kalian akan memiliki lebih banyak perlindungan. Menarik pandangannya, warrior yang melihat ke utara. Jika tebakannya benar, Irene An seharusnya berada di sekte suci awan saat ini. Lihat atau tidak? Setelah ragu-ragu sejenak, warrior yang menggelengkan kepalanya, tubuhnya bergerak dan menembak ke arah selatan. Tidak masuk akal untuk pergi menemui Irene An sekarang, karena tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan Irene An. Dia tidak bisa menyelamatkannya, dan dia bahkan mungkin bisa terlibat. Sekarang yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan sebanyak-banyaknya. Terlebih lagi, masih ada satu hal yang menunggunya untuk dilakukan, yaitu menemukan cara untuk memperbaiki diafragma rahasia Lu. Hanya 1/4 jam setelah warrior yang pergi, seorang wanita tiba-tiba muncul di tempat warrior yang berdiri. Aku terlambat selangkah lagi. Suara wanita itu terdengar, dan seluruh wujudnya sampai menghilang. Kota Yunhai. Ledakan. Suara keras tiba-tiba bergema di kota Yunhai, dan kemudian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti tetesan hujan. Pada saat yang sama, raungan serigala terdengar dari atas kehampaan, dan kemudian, ada tak terhitung rintik hujan energi spiritual yang jatuh di langit pegunungan serigala langit. Pendekar suci gugur. Tak terhitung ada berapa pendekar hitam dan siluman monster menatap langit merah cerah dengan ngeri. Sejak pertempuran pegunungan serigala langit dan perguruan lautan awan, 2 pendekar suci gugur. Tidak peduli itu manusia atau monster siluman, jantungnya panik saat ini. Bahkan pendekar suci saja gugur, apalagi mereka. Siluman monster tidak apa-apa, karena disiplinnya sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun monster siluman diganggu, tidak ada yang terjadi. Di sisi lain, kota Yunhai sedikit berantakan, karena beberapa orang mulai mengungsi. Awalnya hanya sedikit, tetapi pada akhirnya, semakin banyak orang yang meninggalkan kota Yunhai. Pintu masuk utama kota Yunhai. Hampir 1 juta pendekar hitam berkumpul di depan gerbang kota, dan semakin banyak orang yang datang ke gerbang kota. Di antaranya, kebanyakan adalah pendekar hitam di atas alam bangsawan. Karena hanya pendekar hitam di atas negara bagian alam bangsawan yang pasti bisa melintasi pegunungan siluman monster dan menjauh dari area ini. Di depan mereka ada Grace Yu dan Rasia Lu, serta Leviana Sang dan pendekar hitam lainnya dari perguruan lautan awan. Tidak bisakah kita tinggal dan berbagi kesengsaraan dengan kota Yunhai? Grace Yu melirik semua orang dan berkata,
Seorang pria paruh baya berdiri dari kerumunan dan berkata, "Nona Grace, kita dapat melihat bahwa siluman monster ini sama sekali bukan lawan yang sederhana, tetapi akan abadi dengan perguruan lautan awan. Jangan berhenti. Nona Grace, jujur saja, meskipun aku sangat menginginkan alkimia batin siluman monster, tetapi dalam situasi ini, menurutku meskipun kita dapat memiliki alkimia batin dari siluman monster, kita juga tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, tolong untuk Nona Yu membuka gerbang kota, aku ingin hidup. Di luar ada pasukan siluman monster, kamu hanya memiliki jalan buntu ketika kamu keluar." Leviana sang berkata dengan suara yang dalam. Seorang parubaya, kami tidak pergi untuk bertarung dengan mereka, tetapi untuk meninggalkan kota ini. Aku pikir mereka tidak akan keberatan. Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu pergi? Grace Yu berkata tiba-tiba. Pria paruh baya itu menatap lurus ke arah Grace Yu dan berkata, "Nona Grace, kami tidak ingin melawan monster siluman di sini, dan kami tidak ingin menjadi musuhmu. Kami hanya ingin bertahan hidup. Jadi, Nona Grace, tolong ampuni kami dan biarkan kami keluar." Ekspresi wajah Grace Yu agak suram, karena sebagian besar dari orang-orang di depannya ini adalah elit di kota Yunhai, dan begitu mereka pergi, tidak diragukan lagi itu akan menjadi kekalahan fatal bagi kota Yunhai. Tanpa membiarkan mereka pergi, tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini akan melakukan beberapa perilaku ekstrim. Pada saat itu, sebelum siluman monster dipanggil, kota Yunhai akan kacau balau. Biarkan mereka pergi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Mendengar suara ini, Grace Yu dan Rasia Lu sedikit terkejut, dan kemudian kedua wanita itu bergegas menuju sumber suara terlepas dari banyaknya orang di sekitar mereka. Suara warrior yang terdengar, dan dia akan mengatakan sesuatu pada saat ini, dua tubuh halus menempel di lengannya. "Berhenti melakukan hal bodoh ini lagi, kumohon." Dalam pelukan warrior yang, seseorang gemetar dan berkata, "Bersambung."